tunggu ya. Bang, bentar. Izin Bang. Ya. Abang dari STT beneran? STT? Ya, ya. STT lulusan. Masih dalam proses wisuda. STT Sriwijaya dia, Bang. Oke, STT. Oke, baik, nggak apa-apa, kita hargai dia, baik ya. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat tadi kan harusnya apa tadi ya pemateri tadi apa tadi katakan bahwa harus juga memperhatikan rumpun bahasa ya. Kalau tanya kita melihat bahwa Islam di luar negeri juga menerjemahkan kata Allah mereka. Coba baca Mati kita. Coba baca apa itu Al-Quran dalam bahasa Inggris. Dia juga menggunakan kata Allah atau Lord. Alright. Itu kan Okay, menerjemahkan. let's open it then. Okay, If you want to let's go open it. English, let's go English then. I mean, let's translate that. Coba lihat. Even if Ketinggian, you go to woi. Bang Jib, the ketinggian. Russian's Woi. language. Ketinggian. Ketinggian Bang Enggak, Jibril. kayaknya Bang abang Jibril kurang jangan fokus ya. bikin emosi dong Bang Jibril. Bukan. Aduh. Iya, oke, bukan. Enggak kan katanya mau lihat di Inggris nih, Bang. Nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of ini apa tuh? Oh itu terjemahan lain, masih ada terjemahan lain bang. Waduh, ngelek Itu Bang. terjemahan apa? Bang, oke. Abang oke, kalau Abang memang mau ngotot di sana, ini Oxford, Bang. Abang tahu nggak Oxford punya siapa nih? Oh iya, oke. Masuk. Oxford ini Inggris, Bang. Ya. Ya. Allah, ini artinya apa, Bang? Allah. God. Artinya apa? The The name among of Muslims. God among The name of Muslims. God. Artinya adalah nama Tuhan. Oke. Nah, ini Oxford nih, Bang. Ini dictionary atau kitab yang punya orang Inggris nih. Mereka aja nggak mentranslate Allah itu apa, Bang? Oke. Sama kayak Tapi- Abang, nama Tuhan Abang kan Yesus. Ya. Iya kan? Artinya penyelamat. Oke. Kan nggak begitu ditranslate dalam bahasa Indonesia kita panggil namanya selamat, Bang. Ya. Namanya tetap Yesus kan? Masa Ada namanya terjemahan. Selamat Kristus? Oke. Hmm. Ngelet dah. Oke, lanjut. Nanti saya sanggahi. Terus. Ya, Enggak, tadi Abang udah mau melakukan penyesatan. Allah itu di dalam bahasa lain ditranslate. Nggak ada, kalau nama itu nggak bisa ditranslate. Allah Tapi dalam yakin bahasa nggak Inggris, the kalau- name of God among Muslims. Oke, yakin nggak kalau Al-Quran tidak ada Al-Quran yang menggunakan kata God atau Lord? Yakin nggak? Saya tunjukkan. Ada kata Tuhan, ada kata Lord, ada dalam bahasa Inggris Al-Quran ada, Ada tapi kan, Allah Pak? itu nama. Oke. Jadi kalau kami artinya bahwa kalau kami Bukan menerjemahkan- abang daripada sibuk nyerang seperti guru-guru abang pertahankan aja bagaimana abang mempertahankan nama Allah ada di kitab abang. Jangan kok kami yang dicuri, kami korban, kami yang dihakimi. Oke, terima kasih. Nah, saya mau tanya nih. Di dalam Kok mau nanya Mana? jelas kan abang nggak pernah Allah dari mana? Gini. Oke. Aku tengahin bentar ya. Abang kan Bang Iston kan STT bener nggak? Iya. Di STT diajarin original text betul nggak? Iya. Ada nggak di dalam original text Anda, kitab Anda yang dalam bahasa Yunani itu ada nggak kata Allah gitu, ada nggak? Ada. Hah? Original Ada. text? Coba tunjukkan. Ada kayaknya. Coba lihat. Ada nggak? Yang mana? Coba. Loh, lah ya dalam original text Anda dalam bahasa Yunani, abang kan pasti paham kan kodeks-kodeks kan? Paham nggak? Iya. Nggak ada. Apa kodeks apa? Kodeks Yunani ada banyak. Apa nama kodeks ada Yunani? Septuaginta. Septuaginta. Ada Septuaginta kok kodeks? Mati kita. Septuaginta adalah janjian lama bangku. Aduh, bangku. Bang. Maksudnya, Aduh, Bang. Hah? Septuaginta kok kodeks sejak kapan, Bang? Kodeks itu, Bang, ada kodeks Sinaiticus, ada kodeks Vaticanus, ada kodeks Bezae, ada kodeks Ephraim Rescriptus, dan banyak macamnya kok. Oke, Jadi ke oke. Septuaginta. Oke. Bahasa ini. Oke. Lanjut. Ada nggak? Kalau Dalam ini kita original gunakan text konteks Anda, ini.
Dalam original teks ada nggak kata Allah atau Allah gitu dalam original teks bahasa Yunani? Tadi aku bilang tidak ada. Nah, kalau nggak ada dapat dari mana? Jadi kalau kita melihat kan, kita harus Mati kita. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya kita harus tahu bahwa orang Kristen itu berbeda dengan orang Islam. Ya, berbeda ya dalam hal menerjemahkan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kata Allah yang ada di kitab Anda itu dapat dari mana? Itu pertanyaan saya. Ya itu, jadi hasil dari terjemahan. Jadi kalau kita terjemahan dari mana? Ini terjemahan dari apa ke apa? Lihat dulu, dengarkan dulu. Saya selesai ngomong dulu ya, pelan-pelan. Nah, udah. Saya belum selesai ngomongnya. Saya udah mute dari tadi. Udah saya mute dari tadi, gimana lah ini? Ngelet, sorry ngelet. Oke. Nah, kalau di dalam orang Kristen itu udah menerjemahkan Alkitab itu berdasarkan konteksnya. Misalkan kalau orang Kristen menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah, karena nama Allah dalam Kristen itu daerah kan berubah. Jadi nama Allah juga harus berubah, tetapi nama Allah itu bukan nama diri. Pertanyaan saya, kata Allah itu dapat dari mana? Itu pertanyaan saya. Hasil dari terjemahan. Jadi kata Allah itu diambil terjemahan dari apa? Terjemahan apa ke apa? Nah, sebenarnya kan harus belajar dulu kontekstual. Jadi kalau kontekstual. Alamak. Bang, diam dulu. Ini nggak bahas konteks. Ini yang saya bahas itu suku kata. Oh, jadi kan kalau menerjemahkan itu harus berdasarkan konteks dulu, Bang. Mati kita. Itu. Jadi kalau menerjemahkan Alkitab itu tidak asal menerjemahkan gitu. Jadi kalau kita memahami bahwa untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani itu dan bahasa Yunani itu harus melihat konteks dulu, Bang. Jadi iya Bang, pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Itu kata Allah yang ada di kitab Anda, ini simpel, tolong dijawab. Itu diambil dari mana? Dari mana pertanyaan saya? Dari mana? Oke. Dari mana? Dari hasil kontekstualisasian. Iya, dari bahasa apa? Dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Allah. Iya. Sesuai dengan bahasa Indonesia, apa definisi Allah? Allah itu adalah kalau menurut pencipta. Bahasa Indonesia. Anda mengatakan dari bahasa Indonesia, betul? Ya. Sesuai dengan bahasa Indonesia, apa definisi Allah? Itu pencipta atau pemilik segala sesuatu. Definisi Allah. Nih, saya kasih data nih. Okay. Aduh, abang ini STT tapi nggak pernah belajar. Dalah. Gimana sih? Coba nih Bang, coba abang lihat nih di sini. Allah, coba dibaca yang kenceng. Tuh, nama Tuhan dalam nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita melihat kan Tuhan itu kan pencipta. Ayo, ini nama apa gelar? Kalau itu nama gelar. Ini bacanya gelar Tuhan ini. Ini bacanya nama apa gelar? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ayo. Hamba. Loh, kok demi hamba ini loh? Nama Tuhan dalam bahasa Arab ini nama atau gelar tulisannya ini? Nama. Bukan gelar. Beda. Ini pasti salah Bang. Dia bacanya gini Bang. NAMA gelar. Gitu ya. Bang, abang sendiri yang mengatakan kata Allah diambil dari bahasa Indonesia. Saya punya kamus besar bahasa Indonesia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ALLAH atau yang kalian sebut sebagai Allah itu adalah nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Itu kan di dalam apa? Dalam bahasa Indonesia kan di sini kan ada. Kan Anda sendiri yang mengatakan dari bahasa Indonesia tadi ngambilnya. Kan bahasa Indonesia itu kan dipengaruhi oleh agama Islam. Mati kita. Mana ada kucluk? Ini kamus umum. Nih, saya kasih data lagi. Menurut Kristen ya. Mau? Saya kasih tahu menurut Kristen ya. Menurut Kristen nih. Coba kita cek ya. Nih, saya kasih tahu lagi. Host, bisa nggak dibesarkan host biar nggak kecil gini host. Nih, menurut Kristen ya. Menurut Kristen. Nih,
Aduh, kacau. Kalau temanya Bang Ardi ini cocok nggak? Apa tuh? Temanya mahasiswa STT belajar di Komal Islam. Oh, cocok. Jadi memang mahasiswa STT harus banyak-banyak belajar dengan kita gitu loh. Kenapa? Kabur dia. Loh, kabur. Jangkrik. Kok kabur? Ya udah, gimana lagi kabur. Bang Alfi itu menurut sejarah dan arkeologi itu tidak. Tapi keren menurut Bang Jibril. Bang, monitor Bang. Bang Alfi. Monitor. Oh. Oke. Ayo kita baca sama-sama ya. NA dibaca Nama. gelar dong. Saya nggak akan kabur. Saya mau coba. Saya mau tanya. Dalam bahasa Indonesia ini dipengaruhi oleh Abang belajar bahasa Yunani nggak? Iya, bahasa. Belajar bahasa Yunani? Iya. Punya kayak gini? Punya? Tidak. Gimana lah Bang ini? Oke, kita kembali ke sini. Oke. Kita kembali di sini. Nggak apa-apa. Kita kembali. Oke. Bang, Apa ya? Abang ngerti nggak yang saya tunjukkan ini? Abang ngerti nggak? Coba dalam bahasa Yunani, apa yang diterjemahkan ke Allah? Apa? Kata apa yang diterjemahkan ke Allah? Kasih tahu saya, Bang. Kata apa yang diterjemahkan dalam bahasa Allah? Di dalam perjanjian lama Kata apa yang diterjemahkan? Kata apa yang diterjemahkan dengan kata Allah? Theo. Jadi Masih Yunani Theos itu Theo. Tuhan, bukan. Kalau dalam perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Allah itu Theos itu artinya apa, Theos, Bang? Theos itu God. Theos, God Tuhan. Diterjemahkan ke dalam Theos Tuhan. itu dewa. Nih, saya kasih tahu nih. Oxford Classical Dictionary. Apa artinya? Buku saku, ya kan? Tuh. Theos adalah kata umum yang merujuk pada terima kenyataan, Bang. Saya nih. Terima kenyataan dong. Terima dong kenyataan. Theos itu Kau diem dulu. Loh, masa Theos itu artificial Tuhan, intelligence itu AI kuculuk? Lah ini lo Oxford. Itu kata Theos itu kan dalam bahasa Yunani Bang Tuhan. Jibril, Enggak, AI dalam mau bahasa Yunani ditandingkan kan sama Tuhan itu Oxford AI. ini gimana, Bang Jibril? Kalau kamu mengarah ke sana, AI itu ngambil dari Wikipedia juga. Dewa. Theos lebih itu dalam prima. bahasa Yunani kan Siapa artinya saja. Tuhan. Iyalah. Theos Aduh, itu kalian bisa nggak sih tunggu. Kalian bisa nggak sih membedakan antara Tuhan sama dewa dulu? Bisa nggak bedain itu dulu? bisa Sebenarnya bedakan. kalau kita memahami Karena itu kata Theos itu ini sinonim. bisa Coba jangan Bedakan. berantem. Kalian jangan berantem. Kalian bisa nggak membedakan antara Tuhan sama dewa? Coba apa bedanya Tuhan sama dewa? Tuhan itu gelar, Bang. Tuhan itu gelar bisa siapa saja Nah, pakai. salah. Termasuk Saya bilang apa bedanya Tuhan sama dewa? Coba Bang, yang ini salah. Tuhan itu Bang Isal, gelar yang diberikan kepada Saya nggak menanyakan definisi Tuhan. Saya menanyakan Kamu tanya. bedanya antara Tuhan sama dewa. sudah saya jawab, dewa itu sesembahan, Tuhan itu adalah kepadanya kita. Salah. Bang Iston, Iya. Loga, bedanya Kalau Tuhan sama saya dewa sih- apa? Kalau menurut saya sih dewa itu sinonim di dalam dengan Tuhan. Jadi sinonim. Iya, ya, sinonim, artinya bahwa memiliki tapi apa arti yang bedanya? sama. Memiliki arti yang sama. Oh, sama. Ya, memiliki arti yang sama. Oke, Bang Media, kadang memiliki apa bedanya perbedaan Tuhan sama juga dewa? dengan pemakaiannya. Oke, apa bedanya Tuhan sama dewa? Bang Media. Kalau dewa kan artinya pemilik. Salah penguasa. lagi. Oke, kalian dengar jangan untuk membantah ya, dengar untuk memahami. Tuhan itu satu, dewa itu jamak, banyak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Tuhan itu God, G-O-D. Kalau gods pakai S plural itu artinya banyak. Pahami itu? Nggak ada yang Tuhan tuh banyak tuh, nggak ada. Tuhan itu cuma satu, gods. Makanya kamu kalau mau ke Theos itu jamak. Satu itu Theo. Kalau saya bisa menuhankan pohon, apakah itu bukan Tuhan? Itu Theos namanya, karena pohon itu banyak.
Sekarang saya tanya nih, saya teruskan nih, apakah kamu menyembah Tuhan apa menyembah dewa? Sekarang saya tanya, Tuhan kamu menciptakan kejahatan nggak? Sekarang begini, Bang Media, apakah- jawab aja. Tuhan kamu menciptakan kejahatan nggak? yang menciptakan lah. Oke, Bang Iston, Tuhan kamu menciptakan kejahatan nggak? Tidaklah. Masa Tuhan menciptakan Tidak. kejahatan? Allah tidak menciptakan kejahatan. Ya kan? Berarti ada kuasa, ada pencipta lain yang di luar kuasa Tuhan kamu yang menciptakan kejahatan. Bang STT, buka Yesaya 45 nomor 7. Yang menciptakan lah segala sesuatu. Mau baik buruk sekarang kita Ini memilih. kalian aja nggak setuju. Yang satu nyembah Tuhan, yang satu nyembah dewa. Yang STT justru nyembah dewa. Bagaimana ini, Bang? Dengarkan dulu, Bang. Aduh. Kejahatan Baik itu buruk kan kata sifat, bukan kata benda. oleh dia. Kan begitu. Oke, nggak percaya. Oke, saya buka kitab kamu ya. Tak Bukan kerja. kitab kamu sih, kalau kitab orang Yahudi. Ya, kamu nggak percaya Tuhan kamu menciptakan kejahatan. Nih, saya buka ya dari Sefaria, Yesaya 45 nomor 7. Nih, saya translate ya. Ya. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan KEJE. Ngelek Bang Jib, ngelek Bang Jib, ngelek Bang. Silakan besarin saya dulu. Kalau kamu bilang Tuhan itu pencipta, maka bagaimana dengan Al-Jatsiyah juz 25? Tuhan, nggak ada yang bilang, nggak ada yang ngomongin itu, Bang. Saya membedakan antara Tuhan sama dewa. Tuhan itu satu, dewa itu jamak. Makanya ketika kamu menarasikan Tuhan itulah sang pencipta, maka akan bertentangan sama Al-Jatsiyah itu. Bukankah Tuhan itu gelar? Al-Jad siapa? Silakan buka besar saya nih. Al-Jatsiyah juz 20. Tuhan itu gelar. Lo katamu Tuhan pencipta. Tuhan itu gelar. Iya, Tuhan itu. Tuhan itu gelar. Siapa yang bilang Tuhan itu pencipta? Lo kamu sendiri yang bilang Tuhan itu pencipta. gelar. Kamu yang mengatakan, baru saja kamu bilang mengatakan Tuhan itu pencipta. Itu akan bertentangan sama ini, bro. Nafsunya sebagai Tuhannya, apakah nafsu sebagai... Waduh, dia nggak Nggak paham nyambung. arah. Dia nggak paham Oh, omongannya, nggak nggak nyambung. paham dia. Nggak nyambung, nggak nyampe situ bro. Otakmu nggak nyampe Tuhan ke itu situ. gelar. Bahasa Arab aja ente nggak ngerti, apalagi bahas Quran. Dasar kucluk. Diem kau. Lanjut Bang Jib. Lah, menolak ini kalian. Nih, tunjukin ya. Nih, dalam bahasa kita translate aja nih, gampang. Nih, bedanya. Makanya, aduh, antara Tuhan sama dewa aja nggak tahu nih. Nih, God itu Tuhannya satu. Ditranslate artinya Tuhan. Tapi kalau GODS banyak, jamak, Tuhan-Tuhan, berarti dewa. Kamu misahin antara Tuhan sama dewa aja nggak bisa. Yang STT malah bilang sinonim. Malah dia bilang Tuhan dia nggak menciptakan kejahatan. Berarti kamu nyembah dewa. Detik kamu nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Detik kamu nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan, begitu konsekuensinya. Berarti kamu politeis, nggak monoteis. Tuhan kamu banyak, cuma satu yang kamu sembah. Jelas ya? Cukuruku. Nih, jadi aus gue ntar. Sebenarnya guys, apa ini? Ini Bang, boleh kesempatan untuk bicara sama saya? Oke, silakan. Kalau Bang Jibril sebenarnya kalau saya usulkan menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa, bukan menggunakan Google Translate ya. Karena kalau kita menggunakan Google Translate itu kan sebenarnya itu adalah berasal dari yang namanya dipengaruhi, kita kan di Indonesia kan yang namanya mayoritas Islam. Jadi kalau menerjemahkan segala sesuatu itu pasti berkaitan yang namanya dengan berkaitan dengan agama di Indonesia itu agama Muslim. Jadi kalau Bang Jibril menggunakan menerjemahkan ke dalam menggunakan Google Translate itu pasti kurang pas. Coba kasih tahu saya Bang, di mana dewa itu satu. Kalau pemahaman dewa-dewa itu kan Nah, banyak, kan? tapi kalau dewa hanya satu. Dewa itu pasti banyak Bang. Tapi kalau Tuhan pasti satu.
Oke, Paham nggak sih abang di sini? paham. Oke, langsung. Nah, abang bilang oh enggak, itu nggak translate salah, nggak pakai Google Translate. Oke, kasih tahu saya dewa yang cuma satu. Nggak ada. Kalau ada Brahmana, ada Shiva, ada Hades, ada Horus, ada Zeus. Kenapa? Itu dewa namanya. Bang Kenapa Jibril, ngambil luas, Bang Jibril, aku Oi. Bang Jibril. Oi. Mana duluan Arab atau Ibrani? Ibrani. Oke, kalau kata Allah dalam Ibrani apa artinya? Elohim kan? Alaha dalam Ibrani. Coba Alaha, Eloah. Nggak ada Allah. Coba ditelusuri dulu. Elohim itu kan Allah. Elohim itu bahasa Allah. Ibrani. God. Berarti Nih, kata bacanya. Allah itu lebih duluan tiba-tiba digunakan. jadi Allah nih, coba. Itu Elohim. Kan saya tadi udah tunjukin di inscriptions kamu di abad 3, abad 4, abad 5, kalian pakai ilah. Nggak pakai Allah nih, ada yang mau translate lagi. Oke, coba. Saya kasih data ya. Ini ya, bahasa God yang kamu bilang tadi, apakah kamu bilang dewa-dewa? Ini Tuhan, bro. Ini God. Ya, Elohim. God itu God, abangku. God, Tuhan, God, Baca di atasnya dewa. itu, mana S-nya? Astagfirullahaladzim. Kamu Jibril, menambahkan Jibril. S-nya, di Saya- S-nya, bro. Saya mau tanya, kalau Ahura Kamu Mazda menambahkan itu S-nya, dewa sedangkan atau God Tuhan? di sini cuma satu loh, bro. Elohim, bro. Tunggu, satu-satu deh. Satu-satu Kamu deh. bentar, kamu kan mengatakan tadi God, kan? Si, Bang Enggak, Jibril, ini mau saya bawa- tanggepin mau- satu ya. Mau bawa ya? Bang Jibril, silakan, saya Bang. tanggepin satu. Saya mau Enggak. tanggepin Ahura Mazda tadi. Ya, aku cuman Elohim aja. Elohim itu terbentuk dari kata apa, bro? Kan lu pakai itu. Lu kan pakai bahasa Ibrani kan? Saya tanya yang pakai bahasa Ibrani nih. Elohim itu terbentuk dari kata apa, bro? Bro, macet. Oke, Bang Jibril udah selesai. Macet kok, nggak bisa jawab dia. Ya, tadi ada yang nanya Ahura Mazda, kenapa? Nggak, ini lo macet ini lo. Woi, Sebagai dewa atau Tuhan? Karena dia tunggal kan, monoteis. Zoroaster. Zoroaster monoteis. Iya, Zoroaster monoteis. iya. Dari mana itu, coba ada kasih tahu dong datanya. Zoroaster monoteis. Setahu saya dualism. Kasih tahu dong datanya. Kalau dualisme itu kan Manikianisme itu dualisme. Hah? Manikianisme. Manikianism? Iya, itu dualisme. Zoroaster itu dualism, Bre. Yang saya tahu Zoroaster itu monoteis. Oke, Tuhannya Zoroaster itu siapa sih? Ahura Mazda. Nah, habis itu Abimanyu siapa? Nggak ada Abimanyu. Abimanyu itu anaknya. Dia bertiga. Dia bertiga juga. Kamu tahu nggak ini? Sumbernya di mana Abimanyu? Oke, saya tunjukin ya bukunya langsung ya. Zoroaster. Dia bukan Zoroaster lagi. Pak aus bang. Aku aus bang. Itu dia. Haus gue. Nih. Belum gede gue. Ya, ini datanya dari Springer's Nature Link. Ini dari From Polytheism to Monotheism, Zoroaster and Some Economic Theory. Kalau saya lihat di sini, nih. Makanya bacanya jangan pakai judul, jangan dibaca judulnya doang. Ada dua isu yang telah lama menyulitkan identifikasi Zoroastisme sebagai monoteisme sejati. Kehadiran dewa-dewa yang lebih rendah dan dualism. Dia dualism, dia nggak bisa dibilang pure monoteis. Faham di sini? Zoroaster itu nggak pure monoteis, dia dualism. Sama seperti ajarannya Abang Leto.
Tuhannya itu tidak menciptakan kejahatan. Abimanyu itu yang baik. Habis itu Asa atau Tuhan yang satu lagi menciptakan kejahatan. Nih, saya bacain lagi nih. Ini dari yang tadi juga. Ada nih Muslim akhirnya jadi ngajarin nih. Aduh, nih kita pusing nih. Reformasi teologi Zoroaster tidak berhenti pada penataan ulang panteon lama. Berlawanan dengan yang hidup berdampingan dengan Ahura Mazda, ia mengandung roh permusuhan, Angra Mainyu, itu yang tadi saya bilang, yang juga tidak diciptakan dan sepenuhnya jahat pada pertemuan awal mereka. Dua roh primal, saudara kembar yang terkenal berkonflik baik dan buruk, membuat pilihan yang disengaja. Yang satu memilih kebenaran, Asya, dan yang lain kepalsuan. Ini adalah doktrin apa nih? Dualisme. Dia mau bawa Zoroaster nih langsung dari Sullivan Country. Nih, nih kita saya transit nih ya. Iya, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa deh. Nih bang, pengaruh Zoroastisme terhadap Yudaisme, Kristen, Hindu, Buddha, Islam gitu ya? Mana ada? Aduh, nih kita pusing nih, udah kafir nih bulan puasa. Sambung. Ya, lapor Pak dosen, ini mahasiswanya ada yang kabur 2 ini. Gak mampu mereka yang 2. Lanjut. Ya, bagaimana Bang Jibril mengenai kata Allah tadi? Ya, kenapa? Lah, Kenapa tadi? sedangkan dalam bahasa Ibrani kata Allah kan mereka sudah memakai sejak awal. Di mana mereka menggunakan kata Allah? Coba kasih tahu ke kami dong. Gue jadi pengen kumur-kumur soto ayam, tau nggak? Ini ya. Dalam bahasa Ibrani kata Allah dapat diterjemahkan dengan berbagai kata masuk Adonai atau Elohim. Itu dia. Nah, itu kan berarti translatean abangku. Di bahasa Ibrani nggak ada. Berarti kan abang baca, masa abang nggak paham? Enggak, Kristen Arab juga. Coba dibaca ulang, Bang. Coba dibaca ulang. Abang coba baca ulang yang abang baca barusan. Nih ya. Kata Allah, saya ingat apa yang abang bilang barusan. Apa? Bentar. Dalam bahasa Ibrani itu mereka sudah memakai kata Allah itu. Baca yang barusan abang baca, Bang. Iya. Baca yang abang barusan baca. Itu Elohim. Gitu, kata Allah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yaitu Elohim, gitu kan? Ya, Elohim, Adonai, yang merujuk pada Tuhan. Berarti dari Elohim diterjemahkan menjadi Allah, betul nggak? Ya, berarti mereka sudah memakai terlebih dahulu kata Allah itu. Bukan hanya pada saat Islam lahir gitu. Kata Allah itu sudah mereka pakai lebih dahulu. Bacaannya aja nggak bisa, gimana sih? La haula wala quwata illa billah. Ini wifi gue. Dia bilang apa, coba abang coba baca ulang, Bang. Kata Allah itu dalam Ibrani mereka sudah memakai yang artinya Elohim atau Adonai, yang merujuk pada Tuhan. Yang artinya Elohim atau Adonai. Iya. Jadi kata Allah itu sudah mereka pakai terlebih dahulu. Di mana Allah dalam bahasa Ibrani? Kan Ibraninya Elohim atau Adonai. Gimana sih kamu? Allah itu kan pencipta, merujuk pada pencipta. Di mana, coba tunjukin dong sama saya bahasa Ibraninya Allah. Bukan Allah. Iya. La haula wala quwata illa billah. Alif lam ham itu Allah. Allah itu nunjukin kan ke botol. Sudah Ya udah, di mana dalam bahasa Ibrani ada Allah? Coba tunjukin.
Ini ya saya tunjukin. Oh, mana ini? Sebentar dulu ya, mau lanjut kerja. Siap, Bang Daniel. Sorry nge-lag ya. Nggak apa-apa. Ini ya. Nih. Dalam bahasa Ya, Ibrani dia kan- pakai AI lagi. Iya. Abang pakai AI serius, Bang? Itu oke. Sumber AI-nya dari mana tuh, ada klik linknya? Ini ya, dalam bahasa Nah, itu ada Ibrani. titik duanya. Itu ada titik duanya. Klik titik duanya itu. Biar saya baca dulu di atas ini. Iya, langsung ke sumber primernya. Ini ya. Wikipedia dong. La haula wala quwata illa billah. Oke, kita buka Wikipedia. Iya, baca silakan, Bang. Habis itu saya buka Wikipedia ya. Nah, ini kan kata Allah tadi kan, kata Allah ya. Kita kutip itu kata Allah ya. Berarti tadi saya tanyakan kepada Abang Jibril, mana duluan Arab atau duluan Ibrani? Abang tadi menjawab Ibrani. Ya kan? Berarti kata Allah ini sudah dipakai terlebih dahulu oleh Ibrani. Bukan hanya berarti baru nanti apa namanya Arab, kan begitu. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani ini kan kata Allah itu dalam bahasa artinya Elohim. Nih ya, Elohim, ya kan? Nah, yang keduanya digunakan dalam Alkitab Ibrani. Berarti sudah duluan ada Alkitab Alkitab Kristen ini. Di mana itu? Kan itu El sama Elohim di Ibraninya. Allahnya mana? Kan tidak mereka kan bukan Allah itu kan tidak dikenal. Siapa Allah? Bukan Allah. Ya udah, jangan pakai. Kamu detik 1 kamu menghina, detik 2 kamu curi. Gimana sih? Aduh, kata Allah itu kan tidak mereka kenal. Ya udah, bahasa Ibraninya Allah itu mana tadi? Kan kayak yang kamu tunjukin malah El sama Eloah. Ini ya. Malah El, Elohim. Mana Allah? Ya. Yahweh, Adonai. Mana Allah? Ya ini kan kitab Kristen. Ya mana Allah? Kan kamu udah ambil. Mana Allah? Kamu bilang kamu udah pakai, orang Israel udah pakai Allah. Oh, mana? Allah itu mana dikenal Allah dari Ibrani? Nah, itu tahu. Tadi katanya Ibrani udah pakai kata Allah dulu. Gimana sih? Kata Allah, bukan Allah. Emang Allah ini memang Kan tulisan beda di- Allah itu beda- gimana, Bang? Beda di Arab kan Allah SWT. Di sini kan Allah. Kecuali Allah itu Allah itu spellingnya Enggak. gimana? Kecuali kalau misalkan Allah di itu Bible- spellingnya gimana? kecuali kalau di Bible Kristen Allah itu spellingnya gimana? Allah SWT baru benar. Allah itu Bible Allah itu, itu mencipta. ejaannya gimana? Kan ini memang nyoba sabar kan. Allah itu ejaannya kayak gimana? Ini dalam bahasa ini ya. Dalam Eja. bahasa Ibrani kata Eja. Allah ini ya, kata Allah bukan Allah ya. Kalau Kamu bacanya itu gimana? Allah. L-nya 2 loh itu. Ya Allah. L-nya 2, berarti L-nya ditekan. Allah. Enggak, bukan. Ini ini Apa bedanya sama L-nya 1? ini bukan Allah, ini Allah. Mana ada U di sini? Apa bedanya sama L-nya 1? Kalau Allah itu menuju ke SWT, ini kan bukan menuju ke SWT. Itu bahasa apa sih? Aduh, Dek, ini itu bahasa apa? Ini kan bahasa Indonesia Allah. Yang Bukan. kamu lu itu terus ditanda kutip buat apaan kalau memang itu bahasa Indonesia juga? Ini ya. Jadi kata Allah itu kita bedakan ya. Di Bible orang Kristen tercatat di situ tertulis kata itu Allah. Kecuali kalau misalkan tadi Allah SWT Oke. baru berarti Allah kamu yang di Bible kamu itu pakai bahasa apa berarti? lah, bahasa Indonesia itu Allah. Bahasa Indonesia kan? Berarti Iya. standarnya apa? Dan di Bible itu tidak ada Kiu. di depannya SWT.
Cayu, Allah kamu Subhanahu bilang wa kan Ta'ala. kamu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu standarnya berarti pakai kamus besar bahasa Indonesia dong. Ya, ini pakai KBBI ini. Allah adalah nama. Aduh. Tadi di Alkitab tertulis kata Alkitab Allah. kamu pakai bahasa apa? Ya, bahasa Indonesia dong. Di bahasa Indonesia standarnya pakai apa? Coba di LAI buka. Loh, KBBI dong standarnya. Iya, tapi Allah kan- itu apa nih namanya? NAMA, gelar gitu ya? Iya. Begini ya, di Bible itu kan bukan tertulis Allah SWT, tetapi hanya Allah. Ini nggak pakai SWT juga, Cayu. Itu dalam bahasa apa itu? Ini dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Ya, iya. Bahasa Indonesia. Nah, itu sama seperti Allah Bible itu juga. ini apa? Itu nama Tuhan. itu Jadi kamu kalau Bible kamu dalam berbahasa Indonesia, kamu menggunakan kata Allah. Menurut KBBI itu nama Tuhan. Berarti bapaknya Yesus namanya Allah ya. Oke, berarti Kok tidak jangan salah berarti. dong. Berarti Tidak salah dong kalau begitu. bapaknya Yesus namanya Allah ya. Ya, berarti tidak salah. Oh, ya udah. Kalau ada kata Allah di Bible. Tidak salah kalau ada kata Allah di Bible. Itu merujuk pada nama Tuhan. Nama Tuhan ya. Iya, kecuali Berarti tadi kamu kalau berarti kamu nyembah Allah. Enggak, kecuali tadi kalau misalnya Berarti kamu nyembah Allah yang nama. sebentar. Kalau Enggak. kalau menyembah Ada masalah itu, juga sih, syahadat aja dulu. kalau menyembah itu artinya kepada Yesus karena perantaraan. Nah, berubah lagi. Sebentar. Jadi nama Tuhan Abang siapa? Tetap nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak melalui dia tidak sampai kepada Bapa di surga. Iya, itu perantara namanya. Jadi kalau mau ke Iya. Tuhan mesti lewat dia. Itu perantara namanya. Yang saya Nah, itu penyembah-penyembah berhala tuh seperti itu. Kalau mereka mau menyembah Brahmana lewat sapinya. Yang Meskipun saya- sapinya nggak pernah bilang dia Tuhan, tapi iya, disembah, tapi disembah sapinya. Di dalam Bible orang Kristen kata Allah itu tidak ada salahnya. Loh, nama Tidak Tuhan ada. berarti bapaknya Yesus namanya Allah. Itu bukan Allah, tapi Allah. Iya, namanya berarti nama Enggak. bapaknya Yesus Allah. Di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Bukan. Ta'ala kan? Allah Ya, sebentar. kamu, Allah Yesus, bapaknya Yesus itu namanya Allah. Allah, ya betul. Namanya Allah. Ya, Allah itu Nah, mampus. sebagai sang sumber, Allah, Ya udah. sang pencipta. Iya berarti Yang iya Allah kalau itu- iya berarti lu bukan Kristen. Allah itu berarti sama seperti Bapa. Kalau kami di kekristenan. Nah, itu kamusnya mana itu yang bilang Allah itu gelar. Sudah dijelaskan di LAI loh. Waduh. Kok di LAI sih? Ya Kita pakai iyalah. KBBI. Iya, tapi di LAI kan lebih jelas. Jelaskan. Bang Jibril izin. Ngaco. Batal lo ngadepin Iya. orang ini, batal. Iya, makanya. Enggak, dan VT-VT-nya juga penghujat semua, isinya Ya penghujat-penghujatan. nggak ngerti-ngerti dari menghina tadi lo Rasulullah. sekolah apa enggak sih? Jadi- Heran saya liatnya. Nah, ini ada yang STT nih tadi nih. Bang Isdologa. Ya bang. Sehat, Bang? Gimana kabarnya? Ada yang mau ada yang mau ditanggapi dari yang Ada, kita Bang. bahas tadi? Sebenarnya kalau orang Islam mempermasalahkan nama Allah dalam Alkitab itu sebenarnya saya mau tanya juga, Allah dalam bahasa Al-Quran itu berasal dari mana? Mau tanya, mudah-mudahan bisa dijawab nanti. Kata Allah Dari itu berasal dari kata dari yang punya nama, dari yang punya nama. Dari manapun. Allah Ya, maksudnya Allah mengadopsi dari memberi nggak ada Saya mengadopsi. tanya kembali.
Nama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Ismail itu nama yang sama dengan agama Kristen atau beda? Kristen nggak punya Beda nabi, dong. Bang. Beda Kristen dong. nggak punya nabi. Ya. Lalu berikutnya saya memberi sanggahan berkaitan dengan Bang Jiprim tadi menerjemahkan, betul nggak kalau bahasa di Indonesia ini sudah dipengaruhi oleh agama mayoritas Islam? Enggak. Enggak. Yakin? Karena kalau abang sayang dengan original teks abang suka dengan original teks abang, mestinya abang bisa tarik, bisa abang serap bahasa-bahasa Yunani. Kenapa kalian nggak serap? Nah, Kami menyerap bahasa Arab karena kami mencintai original teks kami. oke. Tapi abang, daripada abang menyerap original teks abang lebih bagus bunglon. Pakai Ya. bahasa yang sebelah. Karena kenapa? Karena di Bali, abang menyebut nama Tuhan abang juga Sang Hyang Widi. Iya, benar. Padahal abang punya kesempatan untuk menyerap bahasa original abang. Kenapa nggak begitu? Nah, sebenarnya kalau masalah nama itu Islam, nama di dalam diri Kristenan itu, nama Allah itu tidaklah dipermasalahan, artinya bahwa Ya kalau maling begitu bang. Kalau maling begitu, kalau abang contoh nih, saya ke rumah abang, saya ngambil motor abang. Habis itu abang permasalahkan, saya akan bilang, oh di saya nggak ada masalah, di rumah saya nggak ada yang masalah, istri saya, anak saya nggak komplain, semua nggak ada masalah. Emang begitu kalau maling bang, mentalnya. Oke. Hmm. Nah, berkaitan dengan tadi bisa dijelaskan ya bahwa nama Allah itu berasal dari mana? Dari Islam tadi? Dari bahasa diri sendiri? Arab. Dari nama Allah sendiri? Iya dari Allah langsung. Oke. Jadi Itu ada di Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau saya sarankan Bang, kalau dalam orang Kristen itu berbeda dengan Allah dalam agama Islam. Jadi kalau kita melihat Allah di dalam agama Kristen itu bukanlah nama diri. Jadi kalau Bang tadi Nah, menerjemahkan- ini abang ngomong nih, Allah di ajaran kami begini, Allah di ajaran kami, itu kamusnya mana bang? Jadi kalau itu aslinya bahwa apa Bang? Coba jelaskan. Kan abang bilang nih, Allah di ajaran kami begini-begini, Allah di ajaran kami gini-gini. Kamusnya mana tuh yang abang pakai? Kamus itu mana? Karena saya udah buka kamus Kristen Arab, Koptik, saya udah buka kamus Oxford, Stanford, Collins, KBBI. Saya udah buka semua kamus nih bang. Allah ini nama. Tiba-tiba abang bilang, oh enggak, di kami Allah itu gelar. Nah saya mau nanya, kamus mana yang abang pakai gitu loh? Sebenarnya kami nggak pakai kamus apa. Jadi Mampus. kalau kami itu melihat apa yang nama orang yang paling dijunjung dalam konteks itu atau nama pencipta yang digunakan di konteks itu, kami memakai kata itu. Itu yang namanya pengkontekstualisasian atau apa artinya? Tetapi di situ dikatakan bahwa di dalam diri Yesus itu, maksudnya Yesus itu Iya, maksudnya jadi terjemahan. kalau ada orang, jadi maksud abang kontekstualisasi yang abang gunakan Iya. itu bahasa kerennya jadi bikinisasi sebenarnya, Iya, padahal isinya iya. ini. Nah jadi kontekstualisasi berarti yang kalau ada namanya di situ ya kami pakai namanya. Itu Iya. abang mendefinisikan pencurian banget nggak sih kalau saya mau ke kantor saya, di depan rumah saya ada motor, karena konteksnya dia ada motor di situ saya pakai aja, gitu kan? Abang mendefinisikan pencurian sebenarnya. Sebenarnya kalau lihat bukan pencurian Bang, karena kita Jadi harus peminjaman. Ah, bukan. Apa Itu tuh? berkaitan dengan kita saling toleransi. Katanya kan kalau kita misalkan kan dalam Kristen itu kan tidak selalu fanatik dengan nama Allah. Karena kalau nama Allah yang Bang Jibril kan hanya melihat dari satu pandang saja, dari Islam saja. Jadi Oh, kalau Bang, kalau yang tadi saya buka kan kamus Kristen kan bukan dari perspektif Islam. iya, lalu Kristen Koptik kan bukan dari Islam. Oxford kan bukan dari Islam. Collins kan bukan dari Islam. Stanford Oke. kan bukan dari Islam. Saya nggak ngelihat dari perspektif Islam doang. Justru abang yang menggunakan hanya dari perspektif Kristen Salemba abang. Karena Kristen seluruh dunia, kalau abang buka kitab yang dari luar aja, KJV, NIV, Kristen seluruh dunia
kecuali yang dari Salemba ya, nggak ada menggunakan kata Allah bang. Abang kalau coba ngobrol sama yang agak jauh sedikit, coba abang minum kopinya agak kental, mainnya agak jauh, tanya orang Kristen luar, Tuhan mereka Allah nggak? Mereka akan bilang Allah itu Tuhannya orang Islam. Oke. Abang justru yang menggunakan perspektif hanya untuk pemahaman abang tok. Oke, jadi kesimpulannya tadi Bang Jibril mengatakan bahwa orang Kristen itu mengambil dari Islam ya. Sebenarnya sih, Jadi dari mana lagi? tidak masalah kalau kami apa ya namanya istilah kontekstualisasikan, tetapi konsepnya beda bang. Kontekstualisasi. oke. Maksudnya konsepnya beda, Apa sih ini? konsep beda bang. Pusing ya kepalaku ya. Ya karena konsepnya STT berbeda. lagi. Allah di dalam orang Kristen itu beda. Jadi kalau di dalam agama Islam itu Allah itu adalah nama diri, di dalam Kristen bukan. Jadi Nah kalau itu yang berdebat saya itu, tanya, sampai situ Kristen pun kita abang akan ini, ya makanya yang saya tanya, kamus apa yang kalian pakai? Abang bilang nggak ada kan? maksudnya ya kami kan sesuai dengan bahasa yang dipakai di tempat. Kalau bahasa yang di tempat dipakai bahasa apa yang dipakai di Indonesia yang paling viral itu, yang paling tren itu, ya itu yang dipakai. itu tadi saya analogikan. Kalau saya mau ke kantor sekarang, di depan rumah ada motor, ya udah, saya kontekstualisasikan, saya pakai aja gitu kan? Ah itu berbeda dengan hal itu bang. Jadi Lah, kalau kan yang penting viral, yang penting rame yang pakai, yang penting ada di sini deket, saya pakai aja gitu kan? iya itu sih kalau pandangan abang. Memang itu analoginya. Coba abang kasih analogi yang lain. Oke, aduh. Kalau orang sebelah Enggak, mengatakan bahwa apa sih salahnya bang kalau abang ganti kata Allah jadi Tuhan di kitab abang? sangat salah bang. Dewa. Mengapa? Dewa. Karena kalau atau menggunakan dewa. kata Yahweh, maka banyak orang Kristen yang belum tahu, belum paham. Kenapa Jadi nggak kalau pakai kami- Yahweh aja? Beda, orang Kristen di Indonesia kan sangat sulit memahami tentang apa Allah. Jadi kalau kami memakai kata Allah Yahweh, itu tidak artinya tidak mempengaruhi iman kami. Tapi Kristen seluruh dunia nggak ada menggunakan kata Allah, aman-aman aja. Kenapa kenapa Kristen Salemba ini bergantung banget sama nama Allah? karena udah terlanjur di Indonesia kan, sudah dipakai berapa tahun kan. Oh, udah Jadi kalau kita kecuri membuka lah ya, udah nggak sengaja kecuri lah ya. Jadi nggak usah dibalikin gitu ya. Kalau dicuri lah ya, yang penting itu yang namanya kontekstualisasi. Oke, sekarang berarti memang nyuri, tapi sekarang dalilnya kontekstualisasi. Bukan nyuri bang, itu bukan nyuri bang. Jadi ya oke, jadi apa namanya? Kontekstualisasi. Kan nama Allah dalam Islam kan beda. Iya, Mbak, udah muter lagi. Udah bahas yang beda lain deh. konsepnya. Bahas yang lain deh, Bang Ardiansa, Bang Zuma. Ini saya keburu aus nih, baru jam 1 nih. Jadi coba tadi bahas tentang apa? Sebelum Islam memang kata Allah tidak ada dipakai ya? Ada oleh agama Hanif, itu diajarkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Oke, nah pertanyaan berarti Islam juga mencuri dari situ, maling dari situ. Hanif, ajaran Hanif itu ajaran dari yang Al-Quran, dikasih tahu bahwa ajaran Hanif, ajaran yang lurus. Islam juga sekarang ajaran yang Hanif, ajaran yang Hanif lurus. itu agama Islam bukan? Iya, Bukan kan? betul. Jadi Agama juga Islam maling dari sana, itu keturunan. gitu. Hah? Jadi Islam juga maling dari sana. Kamu gitu. tahu ajaran Hanif itu apa nggak? Kok udah? Coba jelaskan Hanif itu agama Islam atau agama lain? Oke. Agama Islam itu adanya di 610. Ya. Sebelum Islam namanya Hanif. Syariat-syariatnya belum lengkap. Agama Islam atau agama Hanif ini diturunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke anaknya Ismail alaihissalam. Itu mereka sudah menggunakan kata Allah. Ya, Nah, kan? tapi karena karena terpisah 400 ke 500 tahun, pagan-pagan Quraisy ini mulai mengotori ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, ajaran-ajaran Nabi Ismail. Makanya mereka menciptakan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Oke. Habis itu Nabi Muhammad datang untuk menghancurkan berhala-berhala ini, Oke. perantara-perantara ini. Oke. Saya mau tanya, Bang Jibril, Islam mengenal kontekstualisasi enggak?
Semua. Apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi? Yaitu kontekstualisasi itu artinya bahwa kita masuk ke dalam budaya dan mempelajari budaya. Sinkretisme maksud kamu? Bukan, sinkretisme beda. Sinkretisme itu perpaduan agama. Kalau kontekstualisasi itu artinya bahwa kita menghubungkan, menemukan persamaan gitu, lalu persatukan. Ya itu tadi apa, coba definisikan. Jadi, abang berkontekstualisasi nggak? Jadi tadi Enggak, iya, abang, coba definisikan kontekstualisasi. itu tadi kontekstualisasi itu artinya masuk ke dalam budaya, mempelajari budaya, lalu menemukan persamaannya. Habis Lalu itu dipakai, apa definisi sinkretisme? Sinkretisme itu artinya gabungan beberapa agama. Ya sama aja dong. Kontekstualisasi itu bukan beda. Iya, apa bedanya, Bang? Beda kalau kontekstualisasi itu berfokus bahwa menemukan persamaan tetapi dibatasi yang namanya sinkretisme. Jadi agama maksudnya sinkretisme, animisme itu harus dibatasi maknanya gitu. Konsepnya Di mana berubah. pembatasannya? Kalau saya cari tahu nih, kontekstualisasi adalah proses memahami dan menafsirkan sesuatu dengan mempertimbangkan konteks atau latar belakang yang relevan seperti agama, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Nah, di mana pembatasannya? Pembatasannya itu yang tidak sesuai dengan konsep kekristenan, maka dibatasi lah. Nah, itu kamu udah nyuri nama Tuhan orang lain? Ya, lalu saya tanya tadi kan, kata Bang Jibril, kata Allah sudah ada sebelum Islam. Lalu Islam juga menyuri kepada siapa? Maling sama siapa? Di mana mencurinya? Tadi katanya Bang Jibril mengatakan kata Allah sudah ada sebelum Islam. Lalu Di mana mencurinya? kan tadi kan kata Allah ada Oke, sebelum Islam. kamu bilang berarti Islam ngambil dari Hanif ya, dari agama Hanif ya? Iya, agama Hanif. Nah, agama Hanifnya sekarang mengatakan mana? bahwa bukan agama Islam. Berarti agama Hanifnya mana sekarang? Ya tidak tahu lah. Udah jadi Islam, di mana nyurinya? Itu kontekstual. Jadi Makanya saya tanya, nyurinya dari mana? Jadi kami juga begitu. Lah, Kami Islamnya masih ada. Lo nyuri Allah, Islamnya masih ada. Duh. Gimana sih? Ya tadi kan Bang Jibril mengatakan Islam Allah sudah. Ini mudah-mudahan 2.800 orang yang mendengar paham ya. Insya Allah. Kalau ada yang mau nanya, tanyain aja. Oke ya. Gimana? Tadi kan sudah setuju. Sudah setuju. Kata Allah sebelum sebelum Islam. Jadi Islam itu berasal dari Hanif itu. Sebelum Hanif itu berasal dari mana? Hanif itu Islam, abangku. Itu asal-asal aku mau Islam itu tanya. Hanif namanya. Iya. Lalu tadi katanya bukan. Apa maksudnya? Ya sebelum Islam, karena syariatnya belum sempurna, belum lengkap. Lalu saya mau tanya lagi. Tanya lagi, dari tadi antum aja yang nanya. Memang kewajiban Muslim di sini jawab. Lalu kata Hanif ini menggunakan Allah dari mana? Allah dari Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Ada buktinya? Ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan bukan bukti sejarah, Bang. Kalau menurut saya. Al-Quran justru bukti sejarah langsung, lebih sahih atau lebih jelas daripada kitab kamu. Oke. Nah, Oke, kamu mau menyerang Al-Quran di situ. Oke, kita bisa nggak bahas transmisi kitab sucinya, transmisi Al-Quran dan transmisi kitab suci kamu, kita pertanggungjawabkan yang mana yang lebih sahih dan yang mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yuk, mau nggak? Oke, ini maaf teman-teman ya, di bawah jangan masih belum dalam proses skripsi ini, masih mahasiswa belajar. Oh, masih mahasiswa. Jadi dia mahasiswa STTU nih. Masya Allah, salam kenal ya Iston ya, Iston Loga ya. Saya juga mahasiswi, Bang Jibril ini dosen saya. Pantasan. Kamu jangan galak-galak sama dosen saya, beliaunya orangnya rapuh hatinya ya. Oke. Ini Iston, kalau nanya sama Bang Jibril itu, ketika Bang Jibril jelasin biar kamu cepat paham, dengerin dulu. Nah, poin penyampaian Bang Jibril kan tanggapin tuh. Karena kalau saya nanya kamu ketemu dosen kayak saya, wah udah saya drop out kamu, kok drop out DO kamu, ya. Gitu aja, lanjut dulu tanya sama Bang Jibril. Karena Bang Jibril punya kapasitas ngejelasin tentang transmisi kitab suci. Ini lebih ilmiah dan akademik.
Karena kamu mahasiswa, saya juga nyimak, saya mahasiswi, sama-sama kita belajar ya Iston ya. Oke. Saya sama kamu sama-sama belajar sama Bang Jibril ya. Kita dengerin ya tentang transmisi kitab suci. Karena apa? Kenapa ini penting? Buat apa kita bicara isi sementara kita belum jelas bagaimana sumber dari apa yang kita omongkan, yaitu kitab suci. Kita bahas kitab suci aja ya. Yuk, mestinya kalau pun belum lulus semester 5, semester 6 udah dong ada transmisi kitab suci dong. Lanjut Bang Jibril, jelasin dulu transmisi kitab suci. Iston bisa sabar ya dengerin Bang Jibril kasih materi buat kita berdua ya. Aku catat soalnya. Kamu jangan ganggu aku belajar. Kamu jadi teman aku buat belajar. Silakan Bang Jibril, ajarin kami berdua transmisi kitab suci dulu. Nanti Iston boleh tanggapi. Oke, saya jelaskan soal transmisi Al-Quran. Nanti kamu menjelaskan soal transmisi kitab suci kamu, boleh? Silakan Bang Jibril. Pak Jibrilnya dibesarkan, tolong host Pak Jibril. Pak Jibril dibesarkan aja. Oke, makasih. Iston, mari kita simak bersama. Karena aku mahasiswi yang sangat mencintai ilmu, jangan ganggu proses belajar dengan cara potong-potong ya, Dek. Ya, sama-sama kita belajar. Ayo, Pak Jibril, monggo. Bentar, saya buka datanya. Ya Ton ya, ini saya menjelaskan transmisi kitab suci Al-Quran. Nanti kamu buka juga, kamu jelaskan transmisi kitab suci kamu, kita lihat yang lebih sahih ya, yang lebih bagus lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini catatan pribadi ya, jadi tapi nanti saya cocokkan, gak ada masalah. Jadi di sini monitor Iston nggak gitu juga kali Iston dia. Boleh interaksi loh Dek, lanjut Dek. Ya, jadi di sini saya bikin di sini timeline. Ini catatan saya. Di sini Rasulullah Nabi Muhammad SAW lahir di tahun 571. Ayat pertama dia terima di tahun 610, tepatnya 17 Ramadan, dan dia meninggal di tahun 632. Ya, jadi semua data, semua manuskrip yang ada di antara 610 dan 632, kita bisa pastikan itu ada waktu Rasulullahnya masih ada dan bisa diverifikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, dia bisa dilihat dari sumbernya dari islamicawareness.org, di The Quranic Manuscript. Di sini ada radiokarbon. Di radiokarbon di sini ini adalah di hasil laboratorium untuk pengecekan pembusukan kertas. Nah, jadi kalau pembusukan kertas itu ada range-nya, ada jaraknya. Nah, ada satu (2007) namanya DAM 0127. Ini lebih dari setengah Al-Qurannya. Nah, ini ada ada daftar isinya juga. Ini dari Al-Baqarah sampai ya lebih dari setengah. Nah, ini setelah di lab 95% itu periodnya between 578 ke 669. Ya. Jadi 578 ke 669. Itu berarti waktu Rasulullahnya masih hidup. Ya. Habis itu yang kedua, dan ini seterusnya. Nah, di tahun di sini ada sekitar 13-14 Al-Quran terpisah. Nah, di tahun 632 Rasulullah meninggal, dan di bulan Desembernya ada perang namanya Imamah. Perang Imamah ini banyak penghafal yang meninggal, dan akhirnya sahabat-sahabat Rasulullah ini mengumpulkan Al-Quran dan dikitabkan. Ya, dikitabkan ini bukan berbeda zaman ya. Utsman ini menantu Rasulullah langsung yang menikahkan dengan anaknya Rasulullah langsung, Utsman bin Affan. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, di sini ada The Quran of Utsman
Etansk, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. Di sini ada The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. The extant folios contain more than 99%. Jadi udah berisi lebih dari 99 Al-Quran, 99%. Dan ini terpisah, ada di Turki, ada di Uzbekistan, ada di Kairo. Dan ini nggak cuma itu doang, ada Quran of Ali bin Abu Thalib, ini menantu langsung juga. Nah, tapi kita contoh aja buka di sini. Ini yang satu. Ini yang Uthman punya dari Topkapi Museum ya. Ini bisa abang cek, sama nggak bang? Oke. Sama ya? Oke, Kita sama baca. ya. Kita baca. Nggak, oke, jenis kertasnya aja deh. Kira-kira sama nggak? Sama ya. Habis itu ada yang bilang sumber Islam Blogspot. Ini ORG ya, organizations, bukan Blogspot. Tapi nanti kita lihat hasil ininya. Nah, ini sama ya. Nah, di sini saya punya 822 halaman. 822 halaman itu dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Ini sampai ada 114 surat. Ya. Tapi kalau kita mau contoh, saya buka Al-Qur'an sekarang, dan saya cocokkan dengan Al-Quran yang 14 abad yang lalu, yang dengan Rasulullah ya. Saya contohkan 100 surat-surat pendek aja, 110, 111 untuk memastikan aja. Di sini saya buka juga surat 110, zoom in. Nah, ini 110 ya, 110. Bismillah. Ruhi wal fath, idaja anasrullahi wal fath, waro aita persis ya. Itu 110. Untuk memastikan lagi nggak sama atau samanya, kita ke 111. 111 di sini juga kita ke 111. Al-Masad, Tabat Iyada, Bismillahirrahmanirrahim. Tabat Iyada Abi persis ya. Jadi 113, 114, 111 semuanya sama. Dan ini berbeda 14 abad. Nah, ini adalah sumber sekunder dari sumber sekunder kami. Yang primernya sebenarnya datanya itu adalah hafalan. Hafalannya itu dari, sebentar saya tunjukin. Wah, jangan tarik nafas bang. Berat banget kayaknya. Bentar ya. Nah, di sini ada kebetulan ada orang yang hafiz. Bentar ya. Waduh, gak temu lagi. Bentar ya. Oke, mumpung Bang Jibril lagi cari data, aku mau ngomong dulu sama Iston. Izin Iston boleh? Silakan. Oke, Iston. Ini apa yang dijelaskan Pak Jibril tadi itu adalah bagaimana keterjagaan Al-Quran. Nah, kita kalau menerima sebuah kitab suci itu tentu kan harus ada syarat. Karena kalau tidak ada syarat sebuah kitab dikatakan suci, maka apa bedanya dengan buku porno? Mohon maaf kata-kata unya agak sedikit ini ya. Apa bedanya dengan buku karangan manusia, buku porno? Maka Al-Quran itu harus ada syarat kenapa dia dikatakan suci.
Nah, Al-Quran sendiri itu dikatakan suci, bukan kami yang tentukan. Karena kalau misalnya gini nih, oh ya udah kalau gitu, berarti kita punya parameter sendiri-sendiri tentang kitab suci. Menurut orang Hindu kitab suci itu yang harus begini-begini, menurut Kristen begini-begini. Tidak. Kami ini tidak menstandarisasikan kitab suci, tapi Al-Quran sendiri yang punya standar untuk dirinya. Contoh, kata Allah dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak melihat Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Kalau ini bukan dari sisi Allah, tentu banyak kontradiksi. Maka kata Allah, Al-Quran ini datang dari Allah karena tidak ada kontradiksi, dipastikan tidak ada kontradiksi. Maka kalau ada kitab suci yang penuh dengan kontradiksi, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu namanya kitab yang bercampur. Yang kedua, kata Allah, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjaga. Kenapa dikatakan suci? Karena Al-Quran itu terjaga, tidak terdistorsi. Jadi kalau ada kitab suci di seluruh dunia selain Al-Quran yang terjaga, bawakan ke hadapan kami, mungkin Bang Jibril bisa pindah pindah agama. Ya, dua standar ini sampai detik ini 1400 tahun tidak ada yang mampu secara ilmiah, baik karya ilmiah jurnal dari intern Islam dan eksternal Islam, padahal banyak orang yang sudah mempelajari Islam, tidak ada satupun yang mampu membuktikan Al-Quran terdistorsi dan Al-Quran ada kontradiksi. Dua ini saja, Dek, kalau kamu punya rasio itu tahu ya, pertimbangan dalam akal loh. Oh iya ya, kalau ini memang kitab dari Tuhan, masa banyak kontradiksi di dalamnya. Oh iya ya, kalau ini kitab dari Tuhan, masa nggak terjaga? Maka Al-Quran katakan bahwa ciri-ciri dia sebagai kitab suci selain terjaga, tidak ada kontradiksi. Itu yang sedang diupayakan sama Bang Jibril buktikan kepada kamu saat sekarang ini. Simak baik-baik, catat, ilmu ini mahal, bisa kamu dapatkan di fakultas dengan belajar, dengan dibayar, tapi kali ini no perpuluhan, no SPP, gratis buat kamu. Kenapa? Ini bentuk kecintaan Bang Jibril kepada kamu karena Allah, karena kamu makhluk Allah yang berhak dapat ilmu. Ya Dek ya, silakan didengarkan bukti bahwa Al-Quran tidak pernah terdistorsi, sebagaimana kami mampu buktikan kitab Anda penuh dengan kontradiksi dan distorsi. Begitu adekku. Lanjut Pak Jibril. Siap. Iya, nanti itu nyusul deh. Itu cuma video kok, cuma video orang hafal Al-Quran. Oh, ada Uni Rifa. Itu sapa dulu ya Bang Jibril. Assalamualaikum Uni Rifa. Waalaikumsalam. Salam Bang. Baru datang. Mohon maaf. Aprokos apa ini? Aprokododos apa ini? Aprokododos. Aprokododos ya. Ya. Halo, Maaf Bang. ya semalam ketiduran. Lanjut Uni Rifa. Lanjut Bang Jibril. Ya, lanjut Bang Jibril. Jadi, Bang Jibril. jadi itu tadi saya udah menjelaskan transmisi kitab suci dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa memverifikasi. Saya tunjukkan juga Al-Quran yang 14 abad yang lalu dengan Al-Quran yang sekarang itu nggak ada perbedaan sama sekali. Kita udah baca langsung. Nah, sekarang Bang Isto, coba tolong terangkan, Abang jelaskan transmisi kitab suci Abang. Silakan Bang. Sulit Bang. Sulit. Gak apa-apa Pak Ardiansah, karena temen sebangku saya ini, kami sama-sama mahasiswa dan mahasiswi ya. Kami berdua ini sama-sama harus mengerti bagaimana cara menjadi dosen ke depan. Jadi kalau menjelaskan yang dijelaskan dosen aja kita nggak paham, maka kita nggak layak jadi pengajar nanti. Iston kan mau jadi pengajar nih nanti nih. Coba apa yang disampaikan Bang Jibril tadi bisa nggak dibandingkan? Bisa nggak Isto membandingkan dengan iman Isto? Karena kalau Isto tidak mampu menjelaskan minimal 10.000 kualitas di bawah Al-Quran, misalnya kan nggak mampu tuh. Kenapa kami harus terima kitabnya Isto sebagai kitab suci? Ini ada yang nulis di bawah, ngarang mana tulisan Usman lah, yang tadi gue tulisin, yang tadi gue tunjukin yang gue baca Usman botol. Capek banget. Sabar Pak dosen, sabar ya. SPP belum dibayar ya Pak. Pak dosen sabar, belum digaji ya? Digaji ya Pak. Halo, itu anaknya Bang Ardiansa tuh. Iya, Iston, lanjut. silakan Dek. Kita juga mau tahu Dek, kira-kira Adek bisa menjelaskan epistemologi dari Biblos nggak? Misalnya gini, bisa nggak Adek menjawab siapa penulisnya, bagaimana cara transmisinya, siapa yang mengkanon, siapa yang terjemahin, siapa yang bikin jadi kayak gitu, siapa, bagaimana prosesnya, di mana terjadinya peristiwa itu, kapan kira-kira terjadi, begitu Adinda. Silakan Dinda. Jadi kalau berbicara tentang itu kan, saya ini kekurangan apa? Media kayak seperti tadi. Oh gitu. Jadi alat kayak
multimedia gitu ya. Oh, Jadi pengen kalau kayak Bang membahas- Jibril tadi. jadi gitu nggak bisa. Oh, jangan. Saya juga nggak mampu kayak gitu, mahal itu. Maksudnya Oke. gini sayang, kita ini bisa dapat data dari jurnal, karya ilmiah. Kamu kan anak STT nih. STT itu kan sama lah seperti kampus-kampus lainnya, mengizinkan mahasiswa dan mahasiswi dapat sumber yang tidak boleh kan dari blogspot tuh. Kalau website dan situs lagi itu masih punya yayasan dan valid dan tahu siapa penulisnya dan orang yang kredibel, itu dosen masih terima juga deh, walaupun masih tetap harus ditelusuri dan dikritisi sudut pandang dari penulis artikel tersebut. Nah, Adik bisa cari dari cari jurnal misalnya Transmisi Alkitab jurnal, atau cari website dari punya Katolisitas kah, sabda.org kah, itu masih kita terima kok Dek. Kita masih menghargai data itu, upaya itu kita hargai. Tapi yang jelas bisa menjawab siapa penulis Bible, kapan ditulis, bagaimana metodenya, gimana cara penyampaiannya, yakin tidak ada perubahan dari kitab satu kitab lain. Kenapa kami minta seperti itu Adinda? Sebelum kami menunjukkan kepada Adindaku betapa banyak masalah yang terjadi dalam transmisi kitab Anda, kami ingin Anda sendiri belajar dulu. Jadi nanti tendensius, istilahnya kami itu bukan untuk nyerang agama kamu, bukan, tapi berbagi wawasan dan knowledge buat kamu. Bang Jibril dari sisi Islam itu paparkan menggunakan data. Kita cuman butuh, nggak usah lah, oke lah, nggak usah ribet-ribet deh. Kamu bisa nggak tunjukin dari Katolisitas misalnya penulis kitab itu siapa, penerjemahnya siapa, yang mengkanon siapa. Karena kalau tidak bisa, Dek, bagaimana kita mau bicara tentang isi di dalamnya? Masa saya mau membicarakan buku Atau nama manuskripnya Nama aja kan. Kalau tadi manuskripnya. kan saya udah DAM 0127 itu yang dari zaman Rasulullah, habis itu yang Tukar Museum tadi yang kita baca, namanya ya namanya. Teman-teman di bawah, hargai saudara kita ini ya. Beliau luar biasa. Saya sangat apresiasi orang yang belajar. Mari kita typing membangun supaya beliau semakin percaya diri untuk menunjukkan kitab sucinya yang tidak berubah mungkin, atau mungkin kitab sucinya nggak ada kontradiksi mungkin, supaya kita berbagi knowledge. Jadi jangan patahkan rasa percaya diri saudara kita yang sudah berani masuk ke Komal Islam walaupun baru mahasiswa dan mencoba menghadapi Pak dosen kita. Saya sangat apresiasi dengan orang-orang seperti ini ketimbang kita menghadapi para penghujat, teman-teman ya. Lebih baik kita berhadapan dengan saudara kita yang mahasiswa ini. Tapi ketika dia sekali saja ketahuan menghujat, kalian tahu kan bagaimana aku? Mulutku tahu kan gimana? Mama kayak gini gimana tahu kan? Nah, jadi hargai beliau. Kita diperintahkan buat adil. Jadi mari kita jaga typingan di bawah supaya Iston tidak merasa terhina masuk ke Komal Islam. Ya, kita hargai beliau. Iston, ini media belajar. Kami gunakan TikTok ini bukan untuk pargoy. Tadinya saya tukang pargoy 12 macam pargoy by the way ya. Saya berubah. Kenapa? Nggak penting itu pargoy, nggak ada gunanya. Kita gunakan platform ini untuk belajar, Dekku. Ya, ilmu itu mahal. Bahkan orang rela bayar 600 juta untuk masuk kepolisian tuh, untuk ilmu tuh kadang tuh. Nah, sementara kita gratis di sini. Kamu nggak perpuluhan sama Bang Jibril, sama Bang Ardiansa, nggak perpuluhan. Belajar di sini, tunjukkan jujur dek ya, jujur dek. Jangan karena kebencian pengen jadi evangelis. Jujur, jangan kayak Estetinias dek ya, yang menjelek-jelekan asma Allah dengan merubah kalimat Allah menjadi bentuk ular. Itu jahat sekali. Ya dek, ya. Kami hargai kalau kalian di sini mampu memanusiakan diri kalian. Tapi kalau kalian setengah manusia, setengah hewan, kami juga bisa perlakukan seperti hewan, gitu. Iston, ada lagi yang mau ditanggapi dari kitab suci dek sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Saya sebagai asisten dosen juga punya materi buat kamu. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau Abang dan Kakak mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah dan sempurna itu adalah firman Allah. Jadi sebenarnya kalau dalam Kristen itu berbeda. Jadi Alkitab itu nggak turun langsung dari langit gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau berbicara tentang manuskrip itu, kami menggunakan yang namanya terjemahan WTT. Scott apa WTT. WTT itu yang Word Scott and Hort. Scott and Hort gitu lah. Cerot gitu. Ya udah. Itu WH itu bukan WTT. Oh, itu WH. WTT Kak? Apa WTT? WTT itu yang mana, Dek? Itu Coba di aparatusnya apa? Di aparatusnya apa, Bang? Enggak, kalau WTT di aparatusnya apa? Coba tunjuk, kasih tahu Bang, di aparatusnya apa kalau WTT ya?
Kita cek di aparatusnya. Di follow akunnya Pak Jibril Iston, Pak Ardiansa, Pak Jibril di follow, Pak Zuma di follow ya, Pak Fandi juga di follow ya, Bu Mila juga di follow tuh. Mana tahu bisa jalan-jalan ke Los Angeles kamu. WTT nggak ada, yang ada itu Westcott and Hort, National Ya Alarm, SBR, BHP, SR, TH, yang ada Westcott and Hort itu kalau memang mau ke sana itu sumbernya dari Vatikanus sama Sinaiticus itu abad 16 paling jauh. Nggak ada itu. WHT kan maksudnya. Westcott and Hort sama Westcott and Hort sama ini Bang Jip. TR itu aja nggak sama itu. Iya beda. Tapi Westcott and Hort itu lebih ke tahun 18-an nggak sih Bang? Abad 18 nggak sih? Kalau saya lebih. Bang Jibril udah nggak tahu kemarin itu Pak Yonatan Purnomo sendiri bilang WH itu kitab yang dipakai LAI sama Saksi Yehova yang nggak kanon. Makanya lebih valid Textus Receptus sih. Textus ya. Orang Katolik kayaknya nggak tahu ya. Orang Katolik kan pakai Vulgata tuh karena mereka pakai yang Latin. Ini kenapa jadi kita yang lebih tahu? Gimana Bang Iston? Gak apa-apa. Dia nggak apa-apa, dia belajar. Silakan. Ya, jadi mungkin maksud adik ini WH ya, Dek ya. Dan itu tuh menurut beberapa scholar Kristen sendiri itu nggak kanon, Sinaiticus. Bahkan kamu kalau lihat Sinaiticus banyak sekali yang ayat yang tidak ada kemudian diadakan, banyak ya kalau kita bisa buktikan itu. Dan itu pun ditulis sekian di abad keempat ya Bang Jib ya, dikodifikasi ya. Iya, dan ditulis. Dan ditulis di abad keempat. Mungkin begitu Dek. Silakan Dek tanggapi Dek sebelum Pak Jibril dan Pak Ardiansa menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Saya baru belajar, jadi kalau Insya Allah. Oke, jadi kalau memang translate itu saya masih kurang tentang asal kata itu dalam Ya Dek. Apa aku nge-lag ya? Bang Jib, Uniriva bisa sabar gini ya? Habis makan apa dia? Nggak mana beli adiknya. Ya lanjut deh. Saya mengakui keterlibatan saya. Jadi kalau Masya Allah. Kalau berkaitan dengan hal itu, saya mau bertanya lagi. Boleh, tapi tunggu. Saya apresiasi dengan kejujuran kamu itu salah satu cara hidayah bisa cepat masuk. Mudah-mudahan Allah berikan kamu hidayah. Lanjut deh, bertanya saja. Oke. Ini nanya aja. Respect banget, respect. Tadi kan dikakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, murni ya, murni. Betul. Oke. Jadi pertanyaannya, adakah kriteria mengatakan bahwa Al-Quran itu murni? Tadi udah berkaitan dengan data-data. Silakan Uni. Oke, saya pakai data. Oke. Lalu saya bertanya tentang Injil di dalam apakah orang Muslim menggunakan kata Injil Barnabas? Oke, itu nanti aku. Nanti saya kasih data dulu nih ya, bentar. Oke, saya kasih data kamu ya. Oke, perhatikan di sini, mungkin nggak terlalu besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai dalil ya. Saya sudah bilang tadi, orang Islam tuh bukan mereka yang memberikan standarisasi tentang Tuhan dan standarisasi tentang kitab suci. Kalau kita yang berikan standar, maka itu namanya kitab suci menurut saya. Tuhan menurut saya. Maka itu tidak bisa masuk dalam kaidah kebenaran universal karena itu subjektif. Artinya terpulang kepada penilaian masing-masing. Dan itu tentu nanti bisa berbeda-beda dengan orang lain. Islam, standarisasi kitab suci, itu bukan menurut saya. Bukan menurut Nabi Muhammad. Tapi menurut Allah yang memberikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Nih, satu standarnya terpelihara dalam surah Al-Hijr. Oh mungkin ini kecil ya, mungkin saya lihat di sini aja deh. Ya, terpelihara dalam surah Al-Hijr. Kamu boleh lihat izin saya sedikit buka data biar cepet. Ya, mohon maaf ya, nggak sabaran ntar. Di materi kitab suci kita. Ya, sorry. Kamu lihat ke sini aja deh. Mungkin ini sulit ini. Nih. Sorry, di sini saya langsung membandingkan ya. Mungkin kalau kamu lihat di sini ada dua kotak.
dan ini agak saya langsung bandingkan dengan Bible. Mohon maaf mungkin ini menyakiti kamu, tapi ini fakta yang nggak bisa terbantah ya. Kalau memang membantah saya juga suka. Ini media belajar. Yang pertama adalah Al-Quran itu terpelihara dan itu dinyatakan Allah dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Yang kedua, tidak ada kontradiksinya. Ini dalam surah An-Nisa 82. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Mari kita lihat dalilnya. Tapi sebelumnya saya langsung bacain lagi nih. Al-Quran itu tidak bisa ditiru, Dek. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Bahkan Allah ketika Al-Quran itu berangsur-angsur diturunkan selama 23 tahun, pertama ditantang, buatlah semisal Al-Quran. Nggak ada yang memenuhi. Lalu diturunkan, buatlah 10 surah. Tidak ada. Buatlah 1 ayat. Tidak ada sampai sekarang yang mampu meniru Al-Quran. Kalau Bible itu contohnya Injil Barnabas yang kamu sebutin, itu Injil palsu kan? Artinya Bible sendiri bisa ditiru. Nah, tidak ada yang mampu merubah Al-Quran dalam surah Al-Kahfi 27. Kitab kamu berubah nggak? Antara teks Septuaginta dan teks Mesorah, teks Septuaginta, teks bahasa Yunani, dan teks Mesorah yang berbahasa Ibrani, itu terjadi banyak perubahan, Dek. Maka ini adalah bukti Al-Quran punya standar. Kenapa dikatakan suci? Kenapa dia katakan suci? Karena berbeda dengan buku-buku ini. Kalau buku-buku ini bisa terdistorsi, ditulis oleh Pak Muhammad Nuruddin. Ini bisa terdistorsi, ini bisa berubah, ini bisa hilang, bisa rusak. Al-Quran 1400 tahun. Kenapa nggak bisa rusak? Karena dihafal. Mari kita lari ke sini. Kalau Al-Quran terpelihara, di dalam ini saya langsung buktikan nih, terjadi perbedaan isi antara Septuaginta dan teks Mesorah, tepatnya di ayat Hosea pasal 11 nomor 1 dan Yesaya 63 ayat 9. Tidak ada kontradiksi di Al-Quran. Di kitab kamu banyak sekali kontradiksi. Bahkan saya punya bukunya. Kalau kamu ingin tahu, ini ditulis oleh seorang mu'alaf pengkaji Bible ya, bernama Don Ditan. Nih bukunya ya, nanti saya bagikan ke mahasiswa di UMU sebenarnya, sama netizen juga. Ini kontradiksi antara 4 kitab aja, Dek. Ya, kontradiksi 4 gospel. Kontradiksi 4 kitab Bible, Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Ini sebanyak ini mau dibahas satu-satu, kita nggak ada waktu. Ini sebanyak ini mau dibahas. Banyak banget nih kontradiksi-kontradiksinya, kebalik lagi. Nah, itu satu. Dan ini kontradiksi kitab kamu itu bukan hanya disampaikan sama para mu'alaf dan para apologet Islam, tapi scholar kalian sendiri mengakui. Nah, kalau Al-Quran tidak bisa ditiru, kitab kamu bisa nggak ditiru? Apokrifanya banyak. Ada Injil Thomas. Kamu tahu nggak Injil Thomas? Kamu cek di Google. Ada salah satu tokoh seorang feminis doktor bernama Elaine Pagels namanya. Dia lulusan Harvard. Dia sendiri mengatakan bahwa Injil Thomas itu yang asli, Yohanes yang palsu. Ada perdebatan di kalangan sekolah kalian. Perjanjiannya berubah, bahkan dibatalkan, bisa disisipkan, contoh di 1 Yohanes 5 ayat 7. Inilah materi kitab suci tentang standarnya. Nih judulnya standar. Kalau kamu mau PDF-nya nanti saya kasih. PowerPoint-nya saya kasih. Dan untuk membantah semua presentasi kami umat Islam, adekku Iston, tugas kamu kalau kamu betul-betul serius mencintai agamamu, pertama bantah statement Al-Quran. Jangan bantah statement saya, itu nggak penting. Statement Al-Quran surah Al-Hijr, surah An-Nisa 82, surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi. Dengan cara apa? Gunakan pendekatan ilmiah. Cari tahu mulai dari Nabi Muhammad menjadi Rasul sampai detik ini. Carikan karya ilmiah dari seorang scholar yang memiliki bukti-bukti Al-Quran terdistorsi, Al-Quran ada kontradiksi, Al-Quran ada yang palsu. 3 itu hari ini kamu mampu lakukan, Bang Jibril akan pindah alam. Benar kan, Bang? Iya, kata dia. Tuh. Baptis 100 kali. Baptis 100 kali. Mau ala Katolik boleh, ala Wanes boleh, ala Saksi Yehova juga boleh. Nanti uangnya saya yang pegang. Gitu. Kalau perlu Bang Ardiansa di bonus ya. Kamu baptis Bang Jibril, bonusnya Bang Ardiansa. Waduh, mati kita. Sampai nangis tuh anaknya tuh. Ya, nggak apa-apa. Mau ikut deno mana? Nanti Bang Jibril mau ikut Mikana boleh, Pak Bom boleh, terserah. Yang penting nanti uang kesaksiannya untuk saya gitu. Oke. Terima kasih. Senggang terakhir, saya mau keluar.
berkaitan dengan saya mengakui saya keterbatasan gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang tadi kemampuan saya atau pengetahuan saya sangat minim. Jadi kalau dari tanggapan saya tadi berkaitan dengan Al-Quran gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, Al-Quran itu adalah yang mengatakan bahwa dia adalah kitab suci. Jika ketika seandainya nanti Al-Quran itu adalah salah, apa jadinya? Bang Jibril dibaptis 100 kali. Ya jadinya, ya pertanyaan kedua. Iya. Di bonusnya Bang Ardiansah. Nanti setelah Bang Ardiansah, habis itu Bang Zuma nyusul. Iya, saya yang jamin. Oke. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan sebenarnya Islam tadi itu yang dikatakan bahwa memang Pak Jibril sudah mengatakan sudah pasti bahwa kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Oke, itu saya ambil. Jadi kemudian beberapa tulisan data tadi mengatakan bahwa artinya bahwa Al-Quran itu adalah langsung turun dari Allah ya. Oke, saya jelasin ke kamu bagaimana turunnya Al-Quran. Kamu ngerti nggak dalam ranah ilmu komunikasi itu ada istilah komunikasi transenden dan komunikasi imanen, mengerti? Tahu hal itu? Lanjut aja dulu. Oke. Komunikasi transenden adalah komunikasi tanpa ada yang tahu siapapun kecuali yang berkomunikasi dan juga dengan cara yang tidak bisa diindra tuh. Contoh, misalnya saya sama Bang Jibril lagi duduk di kafe. Kita lihat Bang Ardiansah. Kita berdua sering ngomongin Bang Ardiansah di belakang layar nih. Terus kita sama-sama menatap Bang Ardiansah, terus kita senyum. Tapi kita ngerti maksudnya apa. Itu termasuk komunikasi transenden itu. Komunikasi tanpa bersuara, tanpa bergerak, tanpa physical touch. Akhirnya mengerti apa yang dimau, apa yang dimaksud. Nah, itu termasuk komunikasi transenden. Komunikasi transenden dalam kaidah Islam disebut dengan wahyu. Apa itu wahyu? Dari kata wa, ha, dan ya. Dikaji oleh seorang profesor ahli bahasa Arab bernama Izutsu Toshihiko. Apa makna kata wa, ha, dan ya sebelum Al-Quran datang? Ternyata kata ini dipakai untuk sebuah syair menunjukkan onta jantan dan betina yang lagi interaksi tanpa suara tapi menggunakan body language tanpa physical touch. Maka kata wa, ha, dan ya ini dipakai oleh Allah kepada orang yang di Arab pada waktu itu untuk memberikan secara esensi tepat bahwa apa yang diturunkan oleh Allah yang tak bersuara, tidak berbentuk, tidak berbau, itu disebut dengan wahyu. Cara penyampaiannya ada tiga macam atau ada beberapa macam, yang saya tahu cuma 3. 1, informasi itu yang disebut kalam Allah itu diberikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, didengarkan Nabi Muhammad, diulangi Nabi Muhammad, diajarkan kepada sahabat, sahabat melakukan hal yang sama persis seperti Nabi Muhammad, lalu sahabat kepada generasi seterusnya sampai kepada saya dan Bang Jibril. Contoh, saya contohkan sekarang. Bang Jibril buka mic, saya ulangi nanti ya. Bang Jibril saya ucapkan, Bang Jibril ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya adalah informasi yang disampaikan secara imanen. Saya ucapkan, Bang Jibril sampaikan. Yang transenden dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad, tapi dari Nabi Muhammad kepada sahabat, itu imanen. Terlihat, terdengar, bahkan ada reaksinya. Nah, kemudian dengan cara apa Allah memberikan wahyu kepada hambanya? Ditanamkan di dalam hati. Yang ketiga, dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam mimpi yang benar. Ini cara Allah berkomunikasi. Kenapa? Sulitkah bagi Tuhan? Tentu tidak. Kita bicara tentang Tuhan. Apa yang sulit bagi Tuhan? Bukankah Anda juga bisa melihat Bilangan 12 ayat 6? Kalau ada nabi di antara kalian, maka aku Tuhan akan menyatakan diri melalui penglihatan dan juga mimpi. Ini cara Tuhan. Dia pilih manusia terbaik di seluruh alam yang amanah pastinya. Masa Tuhan pilih salah? Masa Tuhan pilih orang yang gampang berdusta? Ini ada apa dengan Tuhan nih? Pastilah Tuhan memilih orang yang tidak mungkin mudah berdusta, di mana nabi itu punya sifat wajib, sifatnya amanah.
terpercaya. Maka ketika orang ini terpilih, dialah yang menyampaikan ke seluruh alam, kepada kaumnya, apa yang Allah mau. Ginilah cara Al-Quran turun, dekku. Selama 23 tahun, 22 bulan, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun, Al-Quran berangsur. Malaikat Jibril berkali-kali mendatangi Nabi Muhammad. Setiap bulan Ramadan, Malaikat Jibril hadir untuk mendengarkan hafalan Nabi Muhammad, mengkoreksinya dan bukan mengkoreksi, mendengarkan untuk memvalidasi lah kalau bahasa tepatnya. Begini cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu betul-betul ilmiah. Kenapa saya katakan ilmiah? Menggunakan metode yang kita lakukan di ruang akademis saat sekarang ini. Itu cara Al-Quran turun. Bukan kitab, buku, gedebuk dari langit Nabi Muhammad pegang di gua